Ya, nah, operasi tambah atau operasi insert atau operasi create di binary search tree ini memiliki aturan bahwa key akan dicek dari parentnya atau dari rootnya. Kalau dia lebih kecil akan mengecek atau mengunjungi ke kiri. Kalau dia lebih besar maka dia akan mengecek atau mengunjungi ke kanan. Ya, jadi ini operasi tambahnya. Kalau operasi create-nya berarti mulai dari root. Kalau dia belum memiliki node sama sekali, dia akan create root. Ya. Maka ini contohnya, kalau kita sudah punya tree seperti ini, mau masukkan nilai 5, maka 5 pertama kali akan dicek dari rootnya, yaitu 6. 5 apakah lebih kecil daripada 6? Ya, maka dia akan cek ke kiri. Di kiri ternyata ada 2, dicek 5 lebih kecil dari 2 enggak? Oh ternyata lebih besar, maka dia akan menuju ke kanan. Kemudian di kanan ditemui 4 dicek, dia lebih kecil atau lebih besar daripada 5? Ternyata dia lebih besar, maka dia akan menuju ke kanan. Ternyata di kanan sudah tidak ada node yang berisi lagi, maka di sini akan dibuat node baru, yaitu node 5. Seperti itu, ini contoh untuk insertnya. Ya, nah ini contoh binary search tree dengan nilai yang ditambahkan adalah ini, misalnya 16. Maka di sini contohnya adalah 16 akan ditambahkan ya sebagai node-nya. Kemudian yang kedua adalah 3. Maka kita akan mengecek 3 lebih kecil atau lebih besar daripada 16. Maka dia akan menuju ke kiri. Ternyata 3 itu lebih kecil daripada 16, maka dibuat di sini 3. Ya, kemudian berikutnya memasukkan 5. Maka 5 akan dicek, ternyata dia lebih kecil daripada 16, maka menuju ke kiri. 3 ternyata lebih besar daripada 5 ternyata lebih besar daripada 3, maka dia akan menuju ke sebelah kanan. Ya, dia akan membuat 5. Begitu seterusnya sampai terakhir 25. Jika ditemukan sama 25 dengan 25, maka dalam kasus boleh memiliki nilai yang sama, dia akan menuju ke sebelah kiri. Lebih kecil sama dengan 25. Ya, kalau ada yang tidak jelas langsung ditanyakan ya. Oke. Nah ini itu tadi operasi create atau insert. Kemudian ini operasi cari atau searching atau find pada binary search tree. Operasi find hampir sama seperti tadi waktu insert, mulai dari root. Kalau key-nya kurang dari root, maka mengunjungi parent sebelah kiri. Jadi kalau yang dicari itu kurang daripada root, maka dia akan ke sebelah kiri. Tetapi jika dia lebih besar, maka dia akan ke sebelah kanan. Ini diulangi terus sampai ketemu. Tapi kalau sampai ke leaf node atau sampai ketemu 0, maka berarti key itu tidak ditemukan. Ya, kelihatan nggak sih yang nomor 5 ini? Ya, jika sampai ke leaf node tidak ditemukan nilai key, maka nilai tersebut tidak ada di tree. Nah, ini nanti implementasinya dalam program kita memiliki kelas tree node. Kelas tree node ini kelas yang melambangkan node-nya. Ya, kelas tree node ini asumsinya misalnya kalau kita membuat new tree node itu berarti misalnya tadi ya 5, maka dia akan dibuat ini. Dengan left-nya dia akan menunjuk ke 0, kemudian
rate-nya dia akan menunjuk ke 0 juga. Jadi waktu new tree node artinya i-datanya berisi nilai yang dimasukkan, kemudian left side-nya akan menunjuk ke 0, right side-nya akan menunjuk ke 0. Itu waktu new tree node. Ini kelas terpisah yaitu kelas tree node. Ya. Kemudian kelas yang satunya adalah kelas tree. Kelas tree ini adalah kelas yang menunjukkan nanti kumpulan tree node-nya membentuk sebuah tree. Jadi kalau contohnya di sini kelas tree itu ketika dia dibuat nanti akan seperti ini. Ini misalnya ya. Jadi misalnya ada tree, sorry. Ya, ini 2 gitu ya. Ini 10, ini misalnya 7. Nah, kelas tree ini nanti akan berupa sebuah tree dengan penunjuk di ujung atasnya berupa root. Nih, ada private tree node root. Ini itu artinya root ini dibuat. Kemudian ketika dia sudah create, sudah memasukkan satu node, maka dia akan menunjuk ke node paling atas. Ini berupa, ini adalah rootnya. Itu, ini kelas tree. Jelas, jadi pasti punya kelas tree node, pasti punya kelas tree. Kelas tree itu berisi kumpulan dari tree node yang membentuk tree. Metodenya itu add atau insert, ya, di dalamnya itu termasuk create dengan menambahkan data, menambahkan node. Kemudian ini metode set atau find, nanti ada metode remove atau metode delete. Kalau terlalu cepat bilang ya. Nah, ini contoh ketika dalam kelas tree app yang ada public static void main-nya, dia new tree membuat tree baru. Ini root-nya masih menunjuk ke 0. Kemudian dia menambahkan add 50, maka di dalam sini dia akan membuat 50. Ya. Jadi waktu di sini dia masih punya di sebelah sini, maka kita punya root dia masih menunjuk ke 0 waktu tree new tree. Kemudian the tree titik add 50, maka root-nya ini nanti akan menunjuk ke yang node pertama. Ini root-nya. 50. Kemudian tree add 25, maka dia akan membuat baru lagi di sini. 25. Kalau add lagi 75, berarti dia akan membuat di sini 75. Ya, kalau di sini preset 25, berarti dia akan merunut dari atas mencari ke sebelah kiri karena 25 kurang daripada 50. Oke. Ini singkatnya, kemudian ini contoh animasinya. Saya share dulu. Ini contoh animasinya. Jadi misalnya ini pertama kosong, kemudian kita insert. Misalnya tadi insert berapa? 16 gitu ya. Nah, dia berarti membuat baru, create new vertex. Kemudian misalnya tadi setelah 16 apa? 3 ya? Yang contoh tadi 3. Maka dia cek ke sini, kemudian sebelah kiri dia memasukkan 3. Setelah 3 apa tadi? 16, 3, kemudian 5, Bu. 5. Maka 16 cek, 3 cek, ketemu 5.
Berikutnya apa? 10, Bu. 10. Ya, Bu. 10. Maka dia akan cek. Jelaskan langkahnya. Apalagi berikutnya? 20, Bu. 20. Ini kelihatan stepnya ya. Berikutnya? 25, Bu. 25. Terus berikutnya lagi 19. Berikutnya lagi 2. kelihatan kan langkahnya? Ada lagi. Kalau dia masukkan 25, nah ini di sini tidak boleh duplikat. Oke. Nah, kemudian kalau kita insert, misalnya misalnya searching ya, searching nilai 10. Nilainya 10. Maka dia akan searching ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke kanan lagi. Kalau kita cari yang tidak ada gimana? Cari misalnya 4 gitu ya. Kiri, kanan, ternyata tidak ditemukan. Karena dia ke kiri sini dia ketemu. Ya, dari itu jelas untuk pohon biner, binary search tree atau pohon biner pencarian, pohon pencarian biner ya. Nah, saya berikan contoh untuk kelasnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya kelas Trinode, kelihatan nggak netbin-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Jadi ini contoh kelas Trinode-nya. Jadi ada datanya, terserah ini mau dikasih nama apa ya. Ada datanya, ada left side dan ada right side-nya. Kemudian di konstruktornya, ingat konstruktornya, jadi waktu new Trinode dalam kurung 5 misalnya, maka di sini yang dilakukan adalah nilainya, value misalnya tadi 5, dia akan masuk menjadi i datanya. Kemudian left side sama dengan 0 dan right side-nya sama dengan 0. Jadi waktu new Trinode itu sama seperti yang saya gambarkan tadi, waktu new Trinode kan berarti dia memanggil konstruktor kan. Misalnya ini 15. Maka dibuat node-nya, kemudian dia akan memiliki kanan kosong dan kiri juga kosong. Seperti itu. Yang lain ini asesor atau ya, get dan setnya. Oke, kemudian kelas tree-nya di sini namanya kelas binary search tree. Nah, kelas tree-nya di sini dia ada atribut root, ini ditambahkan atribut jumlah supaya tahu jumlah node-nya berapa, size-nya berapa. Ini memiliki atribut root ya, sehingga di sini ketika method insert di dalam kelas tree waktu method insert yang terjadi adalah pertama ini tree node new node. Jadi kalau kita tadi insert 5, insert 15, value-nya 15, maka dia akan new tree node 15. Seperti ini yang terjadi. Dia akan membentuk 15. Ya, kemudian jika yang pertama kan waktu dia membuat tree
sebelum memanggil insert kan pasti membuat tree. Maka asumsinya di sini kita sudah punya root. Waktu new tree itu berarti rootnya masih menunjukkan 0. Kemudian ketika insert pertama tadi, insert 15 misalnya, maka dibuat new tree node. Kemudian jika get root-nya sama dengan 0, kan root-nya masih 0. Maka set root new node. Maka dengan perintah tersebut, perintah tadi, maka root-nya akan menunjuk ke new node. Jadi sudah punya satu new node. Kemudian misalnya insert lagi kan, seperti tadi insert lagi, misalnya insert 10. Maka masuk lagi. Oh, dia bikin tree node 10. Ini ya. Ini masih 0 ya. Saya tahu di sini deh. Ini misalnya 10. Ini sama. Kanan kirinya masih menunjukkan 0. Kemudian if get root sama dengan 0, ternyata rootnya tidak 0, maka menuju ke S. Di S ini yang terjadi adalah ada current, tree node current yang dibuat baru, current penunjuk, yang menunjuk ke get root. Jadi nanti ada current yang menunjuk ke get root. Nah, ternyata selain current, kita juga punya variabel satu lagi, yaitu variabel parent. Kelihatan ya? Jadi sampai di sini ada current dan parent yang menunjuk ke root. Itu pertama. Kemudian dia masuk looping. While-nya dari while true ini sampai ujung bawah ya. Masuk ke looping. Oh sorry, tree node parent ini masih menunjuk 0 ya. Berarti masuk ke looping, parent-nya sama dengan current. Menunjuknya sama. Kemudian value, jika value kurang daripada current get data, jika 10 kurang daripada 15, maka current sama dengan current titik get leaf. Maka current-nya ini dia akan menunjuk ke get leaf. Current-nya akan menunjuk ke current get leaf. Current get leaf-nya apa? Current get leaf-nya dia 0. Ya kan, sebelah kiri. Nah, jika current-nya sama dengan 0, ternyata kan current-nya sudah di sini nih. Current-nya sama dengan 0, maka yang dilakukan adalah parent titik set left new node. Parent-nya ini kan menunjuk ke sini, set left-nya ini. Set left-nya menunjuk ke ya. Dan saya kasih warna yang enggak bingung. Ya. Nah, misalkan akan memasukkan lagi nilai insert 12 misalnya gitu ya. Maka sama seperti tadi, kita membuat dulu tree node 12. Kemudian cek root-nya. Root-nya ternyata tidak 0, maka ke S. Kemudian tree node current get root sama ya. Tree node parent masih menentuk parent, kemudian masuk ke looping. Di looping parent-nya sama dengan current. Parent-nya sama dengan current, berarti parent-nya masih menunjuk ke current. Sorry, ini saya hapus dulu ya. Ini masih di sini. Parent-nya sama dengan current. Kemudian ini udah menunjuk ke sini ya. Setelah parent sama dengan current, jika value-nya 12. 12 ternyata kurang daripada
current get idata kurang daripada 15. Maka yang dilakukan masuk ke if yang sini. Current sama dengan current get left. Currentnya dia akan menunjuk ke get left. Maka ini akan menunjuk ke Oke. Setelah itu, jika current sama dengan 0, currentnya sama dengan 0 enggak? Ternyata enggak, karena dia menunjuk sebuah node. Maka dia keluar dari if. Keluar dari if, dia looping lagi. Looping lagi, parent-nya sama dengan current. Sekarang parent-nya dia akan menunjuk ke current. Maka parent-nya ini delta plus ya, menunjuk ke current. Kemudian jika 12 kurang daripada current get idata, 12 kurang daripada 10, masuk ke sini, ternyata tidak, berarti dia masuk ke S. Di S yang terjadi adalah current sama dengan current get right. Maka current-nya dia akan menunjuk ke get right. Current-nya dia akan menunjuk ke, tadi kan current-nya menunjuk ke 10. Current get right. Ternyata dia menunjuk ke 0. Ya, kemudian setelah current sama dengan current get right, jika current sama dengan 0, nah current-nya ternyata menunjuk ke 0. Maka yang dilakukan adalah dalam if ini. Parent titik set right new node. Parent-nya mana? Parent set right, berarti set right new node. Ya. Nah, dengan menambahkan seperti ini, maka kalau kita tree-nya kan yang dipegang adalah root-nya. Tree ini yang dipegang kan root, karena atributnya root. Maka kalau kita lihat tree-nya ini adalah ada root, kemudian root ini menunjuk ke kiri, setelah itu di 10 kirinya 0, 10 kirinya kanannya 12. 12 ini tadi kan 0. Jadi kalau dari sisi tree kita tidak kelihatan lagi current dan parent-nya. Hanya seperti ini tampilannya. Oke. Dan bingung nggak mengikutinya? Saya lanjut. Tambah satu node lagi atau udah? Jelas? Kalau jelas saya lanjut ke cari. Metode cari. Metode cari atau find. Nah, ini misalnya kita mau find 12 gitu ya. Maka key-nya 12. Hampir sama seperti tadi waktu di dalam while-nya. Pertama, current-nya sama dengan get root. Mulailah dari ujung atas. Ini current-nya menunjuk ke get root. Kemudian while current get idata tidak sama dengan key, misalnya mencarikan 12. Ketika 12 tidak sama dengan 15, maka dia masuk ke looping. Kemudian jika key 12 kurang daripada 15 ya, current-nya akan menuju ke kiri. Karena 12 kurang daripada 15, maka current-nya dia akan menuju ke kiri. Kemudian dia looping lagi. 10 tidak sama dengan 12. Maka dia akan cek ke dalam loopingnya lagi. Jika key 12 kurang daripada 10, ternyata tidak. Berarti dia menuju ke S. Maka S itu current sama dengan current titik get right. Jadi current-nya dia akan menunjuk ke current yang 10.
sebelah kanan. Dia akan menunjuk current sebelah kanan. Ingat ya, tadi kan currentnya di sini. Current get right berarti ke kanan. Nah, currentnya menunjuk ke sini. Kemudian dia looping lagi. Well, 12 tidak sama dengan 12 kan berarti false. Ya kan? Karena dia sama, dia false, maka dia keluar dari looping. Return current. Jadi yang di return adalah nilai ini, currentnya. Maka jikalau tadi mainnya tree node found sama dengan the tree.find 42. Maka yang dikembalikan foundnya ini adalah menunjuk ke sini. Ya, kalau dari sisi app-nya, app-nya, berarti di sisi app-nya di sini ada found. Current dan parent-nya sudah tidak dikenali, yang kenali hanya ini found dengan float-nya. Terus dicek found-nya tidak sama dengan 0 kan, dia menunjuk ke sebuah node, maka dia akan dikatakan menemukan node dengan key. Nah, ini contohnya ini ya. Seperti untuk find atau search. Gimana? Ada pertanyaan? Saya ngebut nih. Ada yang perlu saya tambahin penjelasannya atau sudah cukup jelas? Ini nanti Anda implementasi kelasnya ada tree node dengan main tree-nya yang akan dipakai untuk membuat tree. Jadi ini di awal dia membuat tree, kemudian dia menyisipkan. Jelas nggak?